Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi untuk pertemuan 10 ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai solusi sistem persamaan linear. Kita masuk pada metode kedua, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Iya, jadi sebenarnya metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah metode perluasan dari metode eliminasi Gauss. Ya, mungkin adik-adik pernah dengar istilah ini ya, metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, perbedaannya dengan metode eliminasi Gauss adalah kalau metode eliminasi Gauss kita akan mengeliminasi matriks yang ada menjadi matriks segitiga atas. Nah, kalau metode eliminasi Gauss-Jordan kita akan mengeliminasi matriks yang ada menjadi matriks identitas, sehingga solusinya bisa langsung terlihat. Ya, begitu ya. Kalau metode eliminasi Gauss, untuk menentukan solusinya kita masih harus melakukan teknik penyulihan mundur. Untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini saya misalkan ya, ada matriks A X, oke? Di mana A ini adalah matriks untuk koefisiennya, sementara X adalah matriks variabelnya. Itu sama dengan B. Oke? Nah, kita akan ubah atau kita akan eliminasi matriks A ini menjadi matriks identitas. Oke? Dengan menggunakan operasi baris elementer, sehingga matriks koefisiennya, matriks konstantanya akan berubah menjadi matriks B aksen. Ya, intinya seperti itu. Nah, untuk matriksnya ya, jadi jika saya masukkan dalam bentuk matriks ya seperti ini ya. Misalkan ada matriks N dikali N. Oke? Matriks A-nya ini adalah matriks dengan ordo N dikali N. Oke? Ini akan saya ubah menjadi, kita akan eliminasi dengan menggunakan operasi baris elementer menjadi matriks identitas. Oke, seperti ini. Kemudian untuk konstantanya itu berubah menjadi B1 aksen, B2 aksen, dan seterusnya sampai Bn aksen. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan bahwa X1 itu sama dengan B1, X2 sama dengan B2, kemudian Xn sama dengan Bn. Iya, gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke contohnya untuk lebih memahami seperti apa prosedur untuk metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, adik-adik bisa lihat bukunya di halaman 147 untuk contohnya. Oke, jadi selesaikan sistem persamaan lanjar atau persamaan linear di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana angka yang diperkenankan adalah 6 angka penting. Iya. Jadi sistem persamaan ini pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu dalam bentuk matriks, ya, seperti ini. Saya langsung saja untuk mempersingkat. Oke. Kemudian kita akan menggunakan operasi baris elementer untuk mengeliminasi matriks ini menjadi matriks identitas. Oke. Jadi karena ini metode eliminasi Gauss-Jordan, komputasinya lebih banyak daripada metode eliminasi Gauss. Jadi tentu saja apa yang kita terapkan pada metode eliminasi Gauss, yaitu tata ancang pivoting dan juga penskalaan, itu harus lebih digunakan lagi pada metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke? Nah, sekarang perhatikan untuk kolom pertama. Ini kan elemen pivot kita, sehingga kita perlu memperhatikan kolom pertama. Nah, perhatikan bahwa untuk tata ancang pivoting ya, elemen pivot kita harus lebih besar dari entry-entry pada kolom yang sama. Oke? Nah, sekarang 3 itu lebih besar dari 0,1 dengan 0,3, sehingga kita tidak perlu melakukan pertukaran baris. Nah,
ini kan 3 ini, supaya dia menjadi matriks identitas, ini harus menjadi 1 kan? Sehingga langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dalam operasi baris elementer adalah membagi baris pertama dengan 3 supaya ini sama dengan 1. Oke, B1 atau sepertiga B1. 1. Kemudian min 0,1 dibagi 3 dapat min 0,03 1, 2, 3 ya, 6 angka bena. Ya, gini. Kemudian min 0,2 dibagi 3 berarti min 0,6 min 0,6 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 7,85 dibagi 3 dapat 2,616 61667. Iya. Baris kedua dan ketiga tetap ya. Ya, selanjutnya kita ke operasi berikutnya, namun sebelumnya saya ralat sedikit ya. Di sini minus 0,0667, sebelumnya minus 0,667 dan seterusnya ya. Kemudian untuk baris kedua kolom ketiga ya, karena ini baris kedua dan baris ketiganya tetap, berarti nilai-nilai yang ada di baris ini tetap ya. Nah, sementara tadi tertulis di sana minus 19,7, jadi diperbaiki jadi minus 19,3. Nah, selanjutnya kita akan menolkan baris kedua kolom pertama. Oke. Nah, agar ini 0 berarti ini harus dikurangi dengan 0,1 baris kedua. Baris pertama. Berarti baris kedua dikurang 0,1 baris pertama. Kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang saya percepat saja videonya supaya tidak memakan memori banyak. Selanjutnya, agar ini 0 ya. Nah, berarti ini langsung ya 0. Kemudian 7 dikurang 0,1 dikali minus 0,0333. Di sini saya peroleh 7,0033. Oke. Kemudian begitu juga dengan yang ini, berarti minus 0,3 dikurang minus 0,1 dikurang 0,1 dikali minus 0,0666. Berarti di sini saya dapat minus 0,29 minus 0,293456. Selanjutnya yang baris kedua kolom konstanta di sini diperoleh sama caranya ya, berarti di sini saya dapat minus 19,561,7. Ya, saya bulatkan hasilnya di sini minus 19,561,667. Nah, jadi ini pembulatannya. Karena kita hanya ambil 6 angka signifikan atau 6 angka benar. Nah, selanjutnya ini akan kita nolkan lagi, berarti baris ketiga ini kita harus perkurangkan dengan 0,3 baris pertama. Berarti baris ketiga dikurang 0,3 baris pertama. Berarti di sini 0. Selanjutnya minus 0,2 dikurang 0,3 kali minus 0,033. Di sini saya peroleh minus 0,19000. Satu lagi. Nah, untuk kolom ketiganya 10 dikurang 0,3 dikali minus 0,066. Di sini diperoleh 10,02. Ini koma ya. 00. Ya, sudah 6 angka benar. Kemudian untuk kolom konstantanya di sini diperoleh 70,6149 di sini. Dan seterusnya. 70 tepatnya 70,6149
614,999. Berarti ini saya bulatkan menjadi 50 ya. Nah, gitu. Nah, baik. Selanjutnya ya kita akan mengubah 7 ini ya, baris kedua kolom kedua menjadi 1. Oke, supaya entry-entry pada diagonal utamanya bernilai 1. Nah, sekarang kita satukan, kita jadikan 1 dulu untuk yang ini. Berarti baris kedua dikali 1 per atau dibagi 7,00333. Berarti di sini saya kasih baris kedua atau langsung saja ya, 1 per 7,00333 dikali B2. Yang pertama tetap saya percepat saja videonya. Ya, kita lanjutkan untuk kolom kedua baris kedua. Ini sama dengan 1. Oke. Kemudian untuk kolom ketiga baris kedua ini saya peroleh ya, minus 0,29333 dibagi 7,0033. Di sini saya peroleh minus 0,041 minus 0,041 88479 ya. Kita ambil 6 angka bena, berarti 0,41 885 88. Masih bisa ya, 41 88 48 ya, 48. Selanjutnya untuk kolom ketiga, kolom konstantanya. Nah, di sini diperoleh minus 2,793199,806. Nah, kita ambil 6 angka bena, berarti minus 2,7931 atau 32 ya, 31 atau 320 ya, kita bulatkan. Nah, selanjutnya untuk baris ketiganya ini saya nolkan. Oke, nah supaya ini 0 ya, saya kurangkan dengan baris kedua. Berarti baris ketiga langsung saja ya, dikurang ini sudah dapat. Atau supaya tidak bingung, nanti di operasi berikutnya ini tetap saja 0 min ya, videonya saya percepat ya, ini saya angkat naik, ini saya angkat kembali ke sini. Baik adik-adik, kita ke operasi baris elementer berikutnya. Ini akan saya nolkan. Oke, saya nolkan ini, berarti saya harus kurangkan dengan baris kedua. Berarti baris ketiga dikurang atau bisa ditambah, boleh, dikurang 0,9000 baris kedua gitu ya. Nah, berarti kita dapat baris pertama dan keduanya tetap, saya percepat saja. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Baris ketiga dikurang min 0,190000 P2, berarti di sini tetap 0. Kemudian di sini juga 0. Nah, sekarang untuk baris ketiga kolom ketiga berarti 10,0200 dikurang min 0,190000 B2 dikali minus 0,0418848. Di sini saya peroleh 10,01204
204 ya. Kita ambil nama Kabena berarti 10,012 012 4 0120 ya. Oke, kemudian untuk kolom konstantanya 70,6150 dikurang minus 0,190000 dikali minus 2,79320 diperoleh 70,084. Saya bacakannya 084 29204. Berarti kita ambil nama Kabena berarti 70,084 084 ini sudah 5 0843 ya gitu. Baik adik-adik, kita akan menolakkan yang ini ya, berarti baris baris pertama dikurang minus 0,0333333 baris kedua ya, berarti ini menjadi 1, kemudian di sini 0, kemudian minus 0,066667 dikurang minus 0,0333333 dikali minus 0,0418848 ya, berarti di sini. Nah, kalau di sini saya peroleh hasilnya minus 0,68062858 ya. Kita ambil 6 angka Bena, berarti sisa minus 0,68 minus 0,68 06 29 ya. Saya cocokkan di bukunya ya. Oke, cocok. Nah, sekarang untuk kolom konstantanya sama caranya. Ini saya dapat saya dapat 2,52356 3433. Nah, kita ambil nama Kabena berarti sisa 2,523 56. Nah, selanjutnya untuk baris kedua tetap ya, jadi ini saya angkat saja naik, saya skip videonya. Selanjutnya kita akan menjadikan baris ketiga, kolom ketiga ini menjadi 1 ya, sehingga baris ketiga dikali dengan 10,0120 ya, berarti min 10 1 per 10,0120 dikali baris ketiga ya, berarti ini 0, kemudian di sini 0, di sini 1, kemudian ya, kalau di sini itu dibagi dengan 10 berarti sisa 7,00 0 berada berapa nolnya ini? 4 nolnya. Oke. Iya. 29964 berarti di sini 3. Ya, kita ambil 6 angka Bena. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan menolakkan entry-entry yang selain diagonal utama, berarti ini harus 0, ini kita mau jadikan 0, ini juga kita mau jadikan 0 ya. Berarti untuk baris pertama ya, untuk menolakkan baris pertama ya ini ya, berarti baris pertama dikurang, kita akan ambil baris ketiga minus 0,668 sorry di sini ada 0, di sini ya, 0, apa iya, berarti
bukan bukan, ini saya kurang teliti, sorry. Berarti di sini minus 0,06. Oke, berarti di sini minus 0,0680. Berarti ini akan menjadi 3 ya, supaya cocok nih. Iya, berarti 680629 baris ketiga. Nah, di sini tetap 1 0, di sini akan menjadi 0. Selanjutnya untuk kolom terakhirnya sini diperoleh 3,00000548 ya, atau sama dengan kita ambil 6 angka B-nya, satu lagi. Iya. Nah, sekarang untuk baris keduanya ya, nah, kita akan kurangkan dengan 0,04188, sorry, 0,0418848 baris ketiga. Ya, berarti di sini 0, di sini 1, di sini 0. Kemudian di sini didapat minus 2,50000005028. Kita ambil 6 angka bina, berarti minus 2,51234 ya. Oh, di sini 1 ya, karena 5028. Sini dibulatkan 1. Alhamdulillah. Nah, untuk baris ketiganya tetap. Oke, saya skip saja videonya. Baris ketiganya tetap ya. Ini saya tulis kembali sehingga kita peroleh solusinya. Nah, ini sudah merupakan matriks identitas. Nah, sehingga diperoleh solusinya untuk X1 sama dengan 3,0000. Kemudian X2 nya itu sama dengan min 2,50001, dan X3 nya itu sama dengan 7,0003 ya. Ini adalah solusi akhirnya. Ini saya hapus ya. Jadi bisa dipahami ya untuk metode eliminasi Gauss-Jordan.